Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Amin. Santriwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang ketujuh, ya. Nasihat yang ketujuh. Ad-darsu sabi', ya. Ad-darsu sabi'. Fi adabil mutala'ati wal muzakarati wal munadharah, ya. Adab dalam mutala'ah. Mutala'ah ini artinya adalah belajar, ya. Mentelaah, ya. Mentelaah ini mutala'ah, mentelaah, belajar. Dan muzakarah. Muzakarah itu artinya berdiskusi, ya, berdiskusi, ya, mencari kesepemahaman, mencari tahu pendapatmu gimana, pendapatku bagaimana, mengimbangkan dan menyimpulkan. Dan munadharah. Munadharah artinya apa? Berdebat, ya. Munadharah, berdebat. Ya, berdebat ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Berdebat yang diperbolehkan adalah berdebat dengan tujuan untuk mencari kebenaran, ya, dengan adab-adab yang baik. Yang tidak boleh adalah berdebat dengan debat kusir, ya, jidal, ya, hanya berbantah-bantahan tapi tidak punya tujuan untuk mencari kebenaran. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, santriwati perlu belajar berdebat, perlu, ya. Kalau punya prinsip, ya, kita debatkan itu, ya. Hanya saja adabnya yang baik. Saya ulangi, boleh nggak berdebat? Boleh, hanya dengan adab yang baik, ya. Bahkan justru nanti ketika kita sering berdebat, ya, ini bisa mempertajam akal kita, ya. Kenapa? Karena kita mencoba merespon, merespon dan menjawab. Tapi syaratnya adalah apa? Tujuannya baik, niatnya baik, adabnya juga harus yang baik, ya. Ya bunayya, wahai santriku, in aratta khaira li nafsika fala tutali' darsaka wahdaka wattahidulak shadiqan min ikhwanik yusyarikuka fil mutala'ati wa yu'inuka ala fahmi fa idza mararta bi mas'alatin wa donanta annaka fahimtaha fala taktafi bidonnaka hatta tad'al kitaba min yadika wa taqarraha li nafsika aw liman ma'aka ka'annaka tulki darsan ala muta'allamin. Wahai santriku, in arata khaira, jika engkau menghendaki kebaikan pada dirimu, maka janganlah engkau belajar sendirian, ya. Fala tutali' darsaka wahdaka. Kalau kamu pengen kebaikan pada dirimu, maka jangan belajar sendirian, ya. Carilah sahabat untuk menemanimu, carilah sahabat untuk membersamamu dalam belajar dan membantumu untuk memahami pelajaran, ya. Dan ketika engkau menemukan sebuah permasalahan dan engkau merasa sudah paham, maka janganlah engkau menganggap cukup dengan perasaanmu itu sampai engkau mampu melepaskan kitab dari tanganmu dan memanjatkan persoalan itu ke dalam hatimu atau kepada orang-orang yang bersamamu, seolah-olah engkau memberikan pelajaran kepada para pelajar, ya. Ya. Yang pertama tadi nasihat untuk kemudian jangan mencukupkan diri belajar sendiri.
Kalau kita pengen jadi orang baik, mendapatkan kebaikan yang banyak dari sebuah ilmu, maka apa? Cari teman dalam belajar. Ya. Ini rahasia sukses dalam belajar. Apa? Mencari teman. Ya. Ustadz contohnya, Ustadz pengen buat klinik, ya udah belajar cari teman yang juga buat klinik. Ayo pengen belajar menghafal Quran, nyari teman yang menghafal Quran bareng-bareng. Saya pengen belajar masak, ya belajar masak dari teman yang juga belajar masak. Kenapa? Karena dengan banyak teman ini kita bisa sharing, berbagi, ya, diskusi, ya, muzakaroh, ya, berdebat dan lain sebagainya. Itu mengasah keilmuan kita. Maka di Az-Zakiyah ini, orang yang suka sendirian ini bukan prestasi. Ya, dalam belajar diam itu emas, bukan seperti itu di Az-Zakiyah. Ya, di Az-Zakiyah itu diam nggak tahu apa-apa. Ya, harus berani tanya, harus berani diskusi, harus berani bilang ke temennya, aku kok nggak bisa ini ya, aku orang ini dia, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan kita berbaur bersama-sama dengan teman-teman kita, akal kita menjadi besar. Ya, Imam Nawawi kalau nggak salah atau Imam Malik itu mengatakan bahwasanya apa? Ketika para pemuda itu berkumpul, maka akan ada akal yang membesar. Ya. Maksudnya apa? Ketika kita itu bertemu dengan orang lain dan kita masih muda, itu bisa mengembangkan akalnya kita. Ya, bisa memperluas pemahaman kita. Karenanya harus belajar bersama-sama, jangan sendirian. Ngafal Quran apa lagi? Ngafal ziyadah terus nggak pernah murojaah, nggak pernah disetorkan. Bagus nggak hafalannya? Enggak bakal bagus. Ya, kuncinya tuh di setoran nih, bener nggak? Ya. Kemudian yang kedua, kunci suksesnya adalah jangan mudah puas dengan pemahaman yang kita dapatkan. Ya, kita belajar sesuatu, wis rampung ini, udah paham saya, gitu-gitu, ya. Terus akhirnya nggak mau belajar lagi. Jangan. Kenapa? Karena ilmu itu luas sekali. Bisa saja kalimatnya sama, tapi pandangan kita pada ilmu itu bisa berbeda. Contohnya kalimat Ibu Budi pergi ke pasar. Ibu Budi pergi ke pasar. Ya. Ini kita kaji. Ya. Maksudnya apa ini? Yang ke pasar Budi atau ibunya Budi? Ibu Budi pergi ke pasar. Yang ke pasar siapa? Nah, bisa ditafsirkan Ibu Budi pergi ke pasar. Bisa ditafsirkan Ibu Budi pergi ke pasar. Ya. Ibu Budi pergi ke pasar. Banyak. Maksudnya apa? Ada pendekatan-pendekatan yang berbeda, pemahaman yang berbeda di setiap ilmu apabila kita kaji lebih mendalam. Ya. Kita kaji lebih mendalam. Karenanya jangan puas. Jangan cepat merasa puas dengan keilmuan. Kalau dengan dunia harus cepat merasa puas. Kalau dengan ilmu tidak boleh cepat merasa puas. Kayak Kak Sania, Masya Allah. Dengan dunia ya, ini kalau ada lauk telur goreng atau harus nunggu 1 jam. Kalau nasi sama tempe nggak menunggu. Ya, pilih mana kira-kira Kak Sania? Iya, nasi sama tempe Ustadz sudah puas bagi saya. Yang 1 jam saya gunakan untuk murojaah. Luar biasa.
Ya. Punya jilbab 5, alhamdulillah. Punya 4, alhamdulillah. Punya 3, alhamdulillah. Punya 2, alhamdulillah. Punya 1, alhamdulillah. Nggak punya, kalau nggak punya beli. Ya. Maksudnya apa? Harus merasa puas, ya, cepat puas dengan dunia. Seadanya kita syukuri. Tapi kalau ilmu jangan merasa puas, karena ilmu itu sangat luas. Kemudian ya bunayya, wahai santriku, ta'addab ma'al ahika alladhi tahtaruhu lil mutola'ati wa idha fahimta qablahu fala taftahir alaihi bisyabaki wa idha arodaka fi fahmi mas'alatin fastami' lima yakul. Farub mam yakunu haqqa ma'ahu wa anta muhti'un fi fahmik wa iyyaka mujadalata bal batili wal intisara li ra'syika in kana khata'an fa inna wa ilma amanatu wa man intasara lil batili faqad dayya amanatullah. Wahai santriku, berlaku sopanlah kepada orang yang engkau pilih sebagai teman belajarmu. Dan ketika engkau telah paham atas sebuah permasalahan sebelum temanmu dapat memahaminya, maka janganlah engkau sombong atas temanmu, karena engkau bisa memahami pelajaran sebelum temanmu. Dan ketika ada seorang yang menyangkalmu dalam memahami suatu persoalan, maka dengarkanlah apa yang diucapkan, karena mungkin pemahamannya yang benar dan pemahamanmu yang salah. Hindarilah berdebat dengan cara kotor dan mencari pembelaan atau argumentasi terhadap pemikiranmu jika memang sudah jelas bahwasanya pemahamanmu itu salah. Karena sesungguhnya ilmu adalah amanah Allah, dan barang siapa yang berargumentasi, berpendapat pada sesuatu yang salah, maka sesungguhnya dia telah menyia-nyiakan amanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa tadi? Sopan santun kepada orang yang kita pilih sebagai teman belajar. Ya. Contohnya, ada santriwati milih temannya, ayo belajar sama saya, ya. Maka dijaga adabnya, sopan santun, ya. Jangan sampai merendahkan, menyakiti, ya, teman yang kita ajak untuk belajar. Dan ketika kita merasa lebih cepat memahami daripada teman kita, maka jangan sekali-kali kita menyombongkan diri. Kenapa? Bisa jadi dalam permasalahan A kita lebih cepat, tapi dalam permasalahan B kita lebih lambat. Makanya ketika kita memahami sesuatu lebih cepat daripada teman kita, janganlah sombong. Bisa jadi teman kita diberi pemahaman yang lain yang mungkin lebih cepat daripada kita. Kemudian, ya, jika ada teman kita menyangkal kita, ya, melawan, dalam artian kok nggak sama pendapatnya dengan pendapat kita, maka sebaiknya kita dengarkan dengan baik persoalannya, ya. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang disampaikan teman kita mungkin salah, tapi juga bisa jadi benar. Yang kita pahami mungkin benar, tapi juga bisa jadi salah. Karena ada kemungkinan salah dan benar, maka dengarkan dengan baik, diskusikan dengan adab yang pas atau pantas di dalam berdiskusi. Kemudian jangan suka ngales dengan memberikan pendapat-pendapat, argumen-argumen, ya. Apalagi kalau jelas-jelas pendapat kita salah. Nek salah ngomong
salah udah, ya. Enggak, maksud saya begini, maksud saya begini, ngalas terus. Ingatlah, ilmu itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu berpendapat untuk membenarkan kesalahan, maka sesungguhnya dia telah menyelewengkan amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu menerima kebenaran, ya, bukan membenarkan kesalahan. Ya bunayya, aksir minal muzakarati lima hassalta minal ulumi fa innal afatal ilmi nasyan wa'lam annaka fi nihayatil ami syatumtahanu fi kulli ma'lumatika wa indal imtihani yuqramul mar'u ida ahsanal ijabah wa yastahinu bihi ahluhu wa ikhwanuhu idza lam yuhsinil jawaba wa dhahara annahu mufarritun fi tahsil. Wahai santriku, perbanyaklah mendiskusikan ilmu atau pemahaman yang telah engkau dapatkan, karena sesungguhnya bencana ilmu adalah lupa. Dan ketahuilah bahwasannya di akhir tahun akan diuji pengetahuanmu, di mana ketika akhir tahun ujian tiba, maka akan dihargai jika dia mampu menjawab soal-soal dengan baik dan benar. Dan keluarga serta teman-teman dia akan mencemoohnya jika dia tidak mampu untuk menjawab. Pada akhirnya tampak jelas bahwasanya dia ceroboh dalam belajar, ya. Nasihatnya apa? Yang pertama adalah, ya, jika telah paham, ya, maka terus diskusikan, terus bahas, ya, agar tidak lupa ilmu tersebut. Karena bencana ilmu adalah lupa. Nah, kalau kita hafalan kok lupa, kita boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Apalagi bagi yang masih tulab, yang masih santri, di akhir tahun nanti akan diuji. Ketika diuji akan tahu siapa yang serius belajar, siapa yang tidak serius belajar. Ada ini Kak Zama, Masya Allah, ya, yang sudah dalam imannya, ya, menyampaikan ke Ustadz dan Ustazah, Ustadz, kenapa perlu diuji? Bukankah ujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa perlu ujian? Menghilangkan keikhlasan, ya. Tak apa-apa. Kalau ujian kita nggak perlu kerjakan dengan bagus, teman-teman. Lah kenapa? Sesungguhnya yang memberi balasan kita itu adalah Allah, bukan ustadz dan ustazah. Fokus pada niat yang tulus lillahi ta'ala. Wah. Betul? Astagfirullah. Ya, nggak begitu Kak Zama, ya. Ujian di pesantren, di sekolah, di kampus itu diberikan untuk mengetahui, ya, ngetes santria bener apa enggak, ya, tahu apa enggak, paham apa enggak, ya. Sehingga apa? Ini menjadi salah satu penilaian kalau di pesantren, ya. Kenapa? Karena nggak mungkin kita melaporkan kepada ibu dan bapak yang menitipkan kalian di sini, Bapak ibu ini putrinya alhamdulillah tingkat keimanannya 80%. Dari mana ngukur keimanan? Betul enggak? Nah, sehingga apa? Santriwati sekalian, jangan main-main saat ujian. Serius, siapkan sekarang ujian semester akhir tahun insyaallah. Ya bunayya, iyyaka an takuna muzakaratuka ibaratan an hifdi alfadin la ta'kil maknaha walakin ij'al himmataka muwajahatan ila ta'akkilu mu'ani wa tasbitiha fi zihnika fa innal ilma huwa ma tafhahu la ma tahfazuhu. Wahai santriku,
Janganlah sampai diskusimu dengan mengungkapkan kata-kata yang engkau tidak bisa menalarkan maknanya. Maksudnya kita mengeluarkan kata-kata yang kita hafal, tapi kita nggak tahu maksudnya apa, ya. Tetapi arahkanlah keinginanmu, semangatmu untuk selalu bisa menalarkan maknanya dan mampu menancapkannya ke dalam hatimu. Karena sesungguhnya ilmu adalah apa yang bisa engkau pahami, bukan apa yang engkau paham. Bukan apa yang engkau hafalkan. Ya. Apa nasihatnya? Ya. Jangan mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang kita hafal tapi kita nggak tahu maksudnya. Ya. Kita harus menjadi santri yang intelektual. Wah. Ditanya sama debatnya, apa itu zama intelektual? Nggak tahu saya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Yang penting hafalan maksudnya atau penjelasan maksudnya tadi, pemahamannya. Maka kalau kita belajar, ketika tahu artinya, ketika tahu namanya, kita juga harus tahu artinya agar menancap pemahamannya. Contoh Al-Fatihah. Ya. Kenapa disebut dengan Al-Fatihah? Halo, assalamualaikum. Siapa ini namanya? Siapa? Nusaibah. Kenapa disebut dengan Al-Fatihah Nusaibah? Karena Al-Fatihah, Ustadz. Apa Ustadz gak membaca di dalam Al-Quran tulisannya Al-Fatihah? Iya. Kenapa disebut dengan Al-Fatihah? Kok bertanya lagi Ustadz ini? Apa? Nggak selesai lagi diskusinya. Ya. Ya. Bahaya nggak seperti itu? Bahaya. Ya. Kenapa? Karena dalam setiap kata ada makna. Di dalam setiap makna ada konsep. Dan di dalam konsep ada namanya apa? Pandangan atau world view, cara pandang. Ya. Nusaibah. Kenapa itu Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah? Ustadz, kok tanya lagi? Sudah dikasih tahu di situ Al-Fatihah nama. Iya, kenapa Nusaibah? Nusaibah hafal Al-Fatihah? Hafal? Kurangi waktu tidurmu, cari itu artinya. Padahal ada 114. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Ya, hafal nama surah. Kenapa disebut dengan Anas? Ya. Kenapa disebut dengan Al-Ikhlas? Ya. Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq. Ini qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kata ikhlasnya. Kenapa disebut Al-Ikhlas itu? Apakah keliru yang ngasih nama ini? Ya. Ayo cari. Ya. Yang kita hafal, kita cari arti dan maknanya. Kalau perlu menghafal nama temannya, dicari tahu artinya. Ya. Nusaibah. Kenapa kamu dipanggil Nusaibah? Kenapa? Kira-kira? Ya, catat. Ya. Paham maksudnya Ustadz? Paham? Ketika menghafal namanya, kita harus berusaha tahu untuk mengetahui artinya. Tahu artinya, kita pahami maknanya. Ya. Ya bunayya, wallama istama'a talibun ma'a zumrati min ikhwanihi
illa kana madarahul muhawarati bainahum ala munadharati wal mufawadati fil masaili allati ya'rifunaha fala taqta ala mutakallamin hadisatan wala tatasharra bil ijabati qabla at-tasabbut wala tunazi' fi mas'alatin lam yasbi' laka ittola'u 'alaiha wala tujadilu bi ghairil haqq wala tudhiril 'azamata 'ala man yunaziruka wala takhruj an maudha' munadharati ila tasfihi ra'yi munadharika wala ila takri'ihi bil kalami mu'lim wala ila taubihihi idza dhahara khata'uhu fil fahmi. Wahai santriku, sedikit sekali seorang pelajar berkumpul dengan teman kelompoknya kecuali alur pembicaraan mereka mengarah pada perdebatan atau saling melontarkan pendapat dalam persoalan-persoalan yang mereka ketahui. Maka jangan sampai engkau memutus pembicaraan orang lain dan jangan tergesa-gesa menjawab sebelum engkau benar-benar paham. Dan jangan pernah menyangkal dalam persoalan-persoalan yang belum engkau pelajari. Dan jangan pernah berdebat dengan selain kebenaran. Dan jangan bersikap angkuh kepada teman berdebatmu. Dan jangan engkau keluar dari tema pembahasan, apalagi sampai engkau katakan bodoh pada pemikiran teman berdebatmu. Dan jangan menggertaknya dengan kata-kata yang menyakitkan atau mencemoohnya ketika telah jelas bahwasannya pemahamannya salah. Ya. Apa ini pemahamannya? Begini. Santri itu kalau bertemu dengan santri yang lain pasti pembahasannya tentang perdebatan ilmu. Betul? Salah, ya. Ini maksudnya santri zaman dulu. Kalau santri zaman sekarang kalau bertemu berdebatnya apa? Apa pembicaraannya? Ya. Film. Ya. Masakan, ya. Apalagi sama model jilbab terbaru, ya. Ya. Makanya kita biasakan habis pengajian ini kalau ketemu dengan temennya langsung kita ngajak berdebat masalah keilmuan. Ustadz, saya praktekkan 3 hari, saya nggak ada temennya Ustadz. Ya. Semua kok deket saya pada nggak mau. Lah kenapa? Saya dianggap sok serius, sok solehah, sok pinter, sok alim. Wah, itu penyakit di zaman. Ya. Kira-kira santri dan santriwati pengen nih kalau diskusi masalah apa? Hobi, tren, atau keilmuan? Apa? Masya Allah. Ya, udah pas, bener itu. Kalau ada pilihan ganda dalam soal itu. Kalau kamu ketemu dengan temanmu yang juga jadi santriwati, apa yang kamu lakukan? Diskusi apa yang kamu lakukan? Atau apa tema diskusimu? Yang baik. A. Tentang tren. B. Tentang makanan. C. Tentang keilmuan. Mana jawabannya? C. Betul. Nilainya 10. Tapi besok ketemu. Gimana kira-kira? La haula wala quwata illa billah. Minta hidayah ke Allah. Ya. Agar diberikan kemudahan kalau bertemu dengan temannya ngobrol masalah keilmuan. Kalau nggak ditanya, tanya duluan. Contohnya Zama ketemu Sania atau Nusaibah ketemu dengan Najwa, ya. Kamu tahu nggak? Wah, luar biasa ya. Ya. Kalau gemes nanti temannya.
baru kamu enggak tahu. Astagfirullah. Ya, memancing diskusi. Dan kalau berdiskusi jangan sekali-kali kita memutus percakapan orang kalau kita belum benar-benar paham tentang apa yang dia katakan. Kemudian ya, jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang tidak bagus, membodoh-bodohkan dan lain sebagainya, ya. Dan jangan keluarkan kata-kata yang menyakiti hati temannya, ya. Jangan menyerang pribadi, ya. Yang kita sangkal adalah pendapatnya, bukan pribadinya. Gimana Ustaz gambarannya? Contohnya gini, diskusi bagus-bagus, ya, ada pendapat yang kurang pas, tapi kita bingung ini, tubuhmu gendut kayak gitu kok, mesti salah pendapatmu. Nah, ini berarti menyalahkan pendapatnya atau menyalahkan tubuhnya? Nah, ini nggak boleh, bisa masuk penjara ini, ya, body shaming namanya ini, ya, nggak boleh. Maka yang kita sanggah itu pendapatnya, pikirannya, bukan tubuhnya. Ya, aku nggak akan ngaji sama ustadz itu lah. Kenapa? Kulitnya hitam. La haula wala quwata illa billah. Ya, ilmu itu nggak mengenal hitam putih. Ya, nggak boleh seperti itu. Yang kita terima pikirannya, bukan fisiknya. Kemudian yang terakhir, ya bunayya, al-muhawaratu baina thalabi fil masaili ilmiyati jazilatul fawaid tuqawwil fahmu wa tutliqul lisana wa tu'inul ala husni ta'biri anil aqradil muqassudati wa tuwalladu fil talibil jarra'atu wal ikadama walakinna ya bunayya la yanfa'uka hada indallahi wala indan nasi illa idza kunta muhaddabal akhlaqi ba'idan anil fuhsi fil qawli taqulu haqqi walau ala nafsika wala ta'khuduka fil haqqi law ma'atalaim. Wahai santriku, perbincangan di antara para pelajar dalam masalah-masalah ilmiah atau bernilai ilmu itu memiliki manfaat besar. Bisa menguatkan pemahaman, melancarkan bicara, dan akan membantu agar dapat menyampaikan pemahaman dengan baik, serta akan menumbuhkan sifat berani, percaya diri, dan bersaing pada diri seorang pelajar. Akan tetapi wahai anakku, semua ini tidak akan manfaat di mata Allah dan seluruh manusia kecuali bila engkau memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, jauh dari berkata buruk, di mana engkau hanya berkata benar sekalipun beresiko kepada dirimu sendiri. Dan dalam urusan kebenaran jangan pernah engkau pedulikan cacian dari orang-orang yang mencaci maki, ya. Apa tadi nasihatnya? Yang pertama adalah perbincangan di antara para pelajar dalam masalah ilmu memiliki manfaat yang besar, ya. Memiliki manfaat yang besar. Mas Fadil, kalau lewat belakang, jangan lewat sini, ya. Perbincangan antara santri, antara ustadz itu memiliki manfaat yang besar, ya. Bisa menguatkan pemahaman, melancarkan bicara, dan akan membantu menyampaikan pemahaman dengan baik, serta menumbuhkan sifat berani, apa? Percaya diri, ya. Percaya diri. Ada santri nggak percaya diri, ada santri yang percaya diri. Oh, santri nggak percaya diri ditanya, ini gimana? Ya, nggak berani. Kalau santri percaya diri, ini gimana? Oh, begini Ustadz jawabannya, ya. Dan ini didapat karena proses diskusi.
berani ya berdiskusi masalah keilmuan. Dan bersaing pada diri seorang pelajar. Ya, persaingan, kompetensi, ya. Saling berlomba, berkompetisi, kompetisi. Bersaing itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Persaingan itu baik atau buruk? Persaingan itu baik atau buruk? Gak setia kawan kamu tuh, ya. Woles, ya kan? Kita nikmati sama-sama. Bahagia bersama, menderita bersama. Ya. Kita harus menang bareng-bareng. Ya. Nggak boleh ada yang menonjol di antara kita, karena kita adalah sama, ya, sehidup semati dalam ikatan ukhuwah. Ya. Saya tanya lagi, saingan itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Kita bagi menjadi dua ya. Ini ke sini jawab, ini ke sana jawab. Ini dulu saya. Saingan, bersaing, baik atau buruk? Satu kelompok aja masih beda pendapat. Saingan itu baik atau buruk? Ya. Saya anggap setengah baik, setengah buruk. Yang ini ke sana. Saingan itu baik atau buruk? Ulangi, saingan itu, bersaing itu baik atau buruk? Loh. Ya. Tergantung bagaimana. Saingan itu baik atau buruk? Loh. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tergantung. 3. Ya. Astagfirullah. Ya. Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk. Ya. Tabarakalladzi alladzi khalaqal mauta wal hayata untuk menguji kalian siapa yang paling baik, yang lebih baik amalannya. Bagaimana ini berarti apa? Persaingan. Nah, tak ulang lagi pertanyaannya. Baik atau buruk saingan itu? Baik. Ya. Ya bunayya. Wah, betul nasihatnya ini. Ya. Wahai santriwati dan santri, disinilah letak butuhnya pemahaman. Ya. Pemahaman. Allah memberi kita clue, kode. Zaman saingan itu ada dalam Al-Quran loh. Allah akan menguji siapa yang paling baik amalnya. Kalau yang hafal 1 juz dengan yang hafal 2 juz, tempatnya sama di surga, adil apa enggak itu? Loh, kok masih ada yang bilang adil? Kalau yang sholat wajib dengan yang sholat wajib dan sholat malam, tempatnya sama, adil atau enggak itu?
Kalau santri yang hanya tahu ayo wayai saatnya makan bos, dengan santri yang ikut berpikir bagaimana memberi makan ini santriwati, tempatnya sama di surga, adil apa enggak itu? Ya, makanya Allah itu berfirman ya lewat Rasulnya menjadi hadis ya ketika di padang di akhir yaumul akhir ya wartakik ya, bacalah ya sebagaimana engkau membaca Al-Quran ketika di dunia, tartilkanlah dan naiklah ke atas surga ya, karena sesungguhnya di mana engkau berhenti wakaf maka disitulah manzilahmu berada. Ada orang menghafal Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus enggak? Bagus. Ada orang menghafal Al-Ikhlas tambah Al-Falaq. Kira-kira ini tempatnya ini mandek atau naik? Kalau mandek gimana? Nah, maka ini melatih jiwa persaingan itu perlu. Ya. Bagaimana latihannya? TJA, olahraga, counting. Counting itu latihan loh. Bener nggak? Ada yang protes, bubarkan aja countingnya itu. Kita demo bareng-bareng. Loh, itu latihan counting itu. Masa yang kelas dimulai jam 2, kemudian persiapan, ada santri yang persiapan dari jam setengah 2, masa disamakan dengan santri yang jam 2 baru masuk? Adil nggak itu? Nah, paham? Persaingan itu boleh atau tidak? Bagus atau tidak? Boleh atau tidak? Benar. Bagus atau tidak? Tunggu dulu. Boleh atau tidak? Bagus, ya kan? Sip, ya. Bagus atau tidak? Tunggu dulu. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum. Ya, lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Ya, jangan lihat orang yang di atas kalian. Ya, berarti apa ini? Jangan bersaing, karena yang dilihat yang di bawah. Ya, sebentar, paham maksudnya Ustadz? Kalau ada orang ya HP-nya iPhone 13 Pro Max XXXX, ya, metode terbaru ya, HP terbaru. Ya, bersaing boleh enggak? Loh, kok beda jawabannya? Bersaing boleh apa tidak? Loh, kata tadi boleh. Persaingan boleh tidak? Kalian ini bersaing boleh tidak? Boleh. Ya kan? Bersaing bagus tidak? Tunggu dulu. Jangan bilang tidak dulu, tunggu dulu. Kasusnya iPhone Pro Max 13. Ada santriwati, ya. Mbak Nurul, mana Mbak Nurul? Santriwati baru. Ada nggak? Ada. Ya. Wah, dia Pro Max 13. Saya harus berprestasi. Saya kejar Pro Max 14. Luar biasa. Nusaibah melihat juga, wah, ya kan? Pro Max 15. Ya. Kak Zama lihat juga, langsung, woi,
Pro Max 16 belum ada. Saya pesan Pro Max 15 yang dilapisi emas. Wah. Persaingan boleh nggak? Boleh. Kalau bersaing dalam masalah seperti ini boleh nggak? Bagus nggak? Enggak. Maka hadisnya unduru ilaman huwa asfala minkum, ya. Bahwa ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Karena itu membuat kamu lebih bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Ya. Masya Allah. Ya. Bawa Jupiter hitam. Ya toh? Jupiter hitam. Mau digas keras. Protol. Ya. Kalau nggak digas, nggak jalan-jalan, ya. Naik motor rasa naik sepeda, hanya mampu 40 jalannya itu, ya. Udah lewat itu PCX apa namanya yang baru itu, motor apa namanya, NMAX, ya. Ya, dalam masalah seperti ini menahan diri, ya. Kenapa? Ini perlombaan yang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika kita pakai Jupiter nggak bisa lari, teman kita nyalip kita pakai NMAX, apa perkataan kita? Astagfirullah atau alhamdulillah? Hah? Ya. Kita harus bisa mengatakan alhamdulillah, masih ada, bersyukur. Ya, syukur. Maka persaingan itu perlu ditumbuhkan karena ini diperbolehkan. Tapi persaingan itu ada yang baik, ada yang buruk. Persaingan yang buruk adalah persaingan dalam masalah istima'ul mal, mengumpulkan harta untuk kesenangan sendiri. Boleh. Nggak ada. Sudah ganteng atau sudah cantik, ya, pinter, ya, hafal Quran mungkin 30 juz, ya, Masya Allah, dites dari depan lancar, dari belakang lancar, yang ngetes baru bismillah aja udah tahu soalnya, luar biasa, saking menghafal juga itu pertanyaan dari ustadznya, ya. Ada Zama, ya, hafal juz juz 30, ya. Melihat yang seperti ini, ya, Zama bilang tidak untuk dibanding-bandingkan, ya. Semua orang itu punya kelebihannya masing-masing, ya. Nggak perlu saingan, nggak perlu perlombaan, karena kita akan membawa apa yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak perlu pengen dengan seperti itu, nggak usah merasa harus jadi seperti itu, nggak usah, ya, nggak perlu itu persaingan, ya. Salah atau benar? Ya, salah, karena Allah menyampaikan boleh bersaing. Ahsanul amala, siapa yang paling baik amalannya, ya. Kalau melihat seperti itu, alhamdulillah atau astagfirullah. Melihat temennya umurnya sama, kesempatannya sama, nyantrinya sama, dia udah selesai itu hafalan Qur'annya, kok kita belum? Alhamdulillah atau astagfirullah? Alhamdulillah atau astagfirullah? Astagfirullah. Teman kita bisa sampai 30 juz dalam waktu 3 tahun, kok kita tidak? Jangan-jangan kita terlalu berleha-leha, bersantai-santai, bersenang-senang, bersenda-gurau, ya. Betul? Ya. Saya ulangi. Ada temen udah hafal itu Kitabul Jami', ya, selama 3 tahun. Kita belum hafal. Apa kalimatnya?
Ya. Jadi perlombaan itu dibolehkan dan didorong ketika berkaitan dengan amal soleh. Ya. Jangan ketika ada orang berbuat baik bagus kita bilang halah kayak gitu mah nggak perlu ditonjol-tonjolkan, nggak perlu ditunjuk-tunjukkan, ya urusan masing-masing. Loh bukan, kadang kita perlu menyampaikan kebaikan, namanya apa? Tahadus bil amal soleh, sampaikan. Untuk apa? Memberikan inspirasi. Ya, contohnya yang ikhwah ini, ya luar biasa. Kamu 3 tahun di pesantren, ya hafal Quranmu gak lancar, gimana kamu itu? Saya ini loh 3 tahun kerja bakti, hafal Al-Quran, ya, luar biasa. Ya, disampaikan, bukan buat sombong, tapi apa? Memotivasi orang lain. Setuju ya? Ya. Siapa yang tadi pagi bangunnya paling duluan? Ada, lanjutkan prestasi itu. Ya, jangan kalau ada orang udah pagi, udah bangun kita ngelirik, padahal belum bangun. Ada yang seperti ini? Astagfirullah. Ya, kurang jiwa-jiwa persaingan. Perlu tuh OSPA, mana OSPA? Usul buat lomba makan kerupuk. Biar tumbuh jiwa persaingan itu. Ya. Tapi ini diingatkan, kemandirian, kepercayaan diri, ya, persaingan tadi tidak akan ada manfaatnya, nilainya di mata Allah dan seluruh manusia, kecuali bila engkau memiliki budi pekerti yang baik, jauh dari berkata buruk. Engkau hanya berkata benar meskipun resikonya untuk dirimu sendiri. Dan dalam urusan kebenaran, jangan pernah engkau pedulikan cacian dari orang-orang yang mencaci maki. Ingat ya, gak ada nilainya di sisi Allah kalau kita nggak punya akhlak yang baik dalam mewujudkan itu semua. Ya. Dan kita harus berani bicara yang benar meskipun itu merugikan kita sendiri. Ya. Siapa yang berani bicara benar, maka Allah berikan balasan yang besar di sisinya. Tapi balasan Allah akan diuji. Ujiannya apa? Allah akan menguji, perkataan itu akan datang kepada kita sendiri. Ya, contohnya, mohon maaf, sering pada kultum di sini, ya. Ya, siapa yang biasanya kultum di sini? Yang di mimbar ini siapa? Bagas, Dava, Ridwan, Akmal, ya, menyampaikan, wah, ahlul Quran, semangat Quran, ya. Belum ada 3 tahun dah, Ustadz, aku pamit dari pesantren, lelah saya di pesantren. Padahal ini dah saksi nih tentang perkataan-perkataannya, ya. Karenanya apa? Karenanya kita ini, ya, harus berani bicara benar, meskipun nanti kita adalah orang pertama kali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang kita sampaikan. Mau pengalaman? Mau pengalaman? Cerita masalah ujian yang Ustaz dapatkan? Wah. Ya, sampaikan ini. Ya, Ustaz sampaikan, mahal, nggak apa-apa direkam, biar semua tahu nih santri-santri saya yang nggak hadir juga. Ya, woi, Ustadz dapat buku tentang, ya, ketulusan niat seorang dai. Wah, ya, luar biasa. Dibahas masalah niat, disampaikan di situ. Bahasanya apa? Seorang dai itu tidak boleh berharap
balasan dari jamaahnya, dari orang yang dia dakwai. Nggak boleh kita berdakwah tapi berharap imbalan. Maka di buku disampaikan, maka dai-dai yang berharap amplop itu adalah dai merek amplop. Ya, nggak boleh kita jadi dai itu berharap imbalan, mengharapkan amplop, bahkan pasang tarif. Itu nggak benar itu dalam ilmu agama. Ya, Ustadz pahami, Ustadz dengarkan, Ustadz renungi. Wah, nah, sampaikan ke santri-santri yang ngaji ke Ustadz di Sleman. Saya bilang, kalau kamu maju khotbah, maju ceramah, jangan pernah nanyakan di depan, ya, di amplop atau tidak, digaji atau tidak, jangan pernah, ya. Kenapa? Karena dakwah itu lillallah, ya. Dakwah itu untuk Allah, dakwah itu dari Allah, untuk Allah, dan selamanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk maliyah. Wih, santrinya melihat saya, wah keren ini ustadz saya ini. Luar biasa, ustadznya tulus, ya. Pertama kali yang diuji dengan perkataan kita adalah siapa? Diri kita sendiri, ya. Tiba-tiba seminggu kemudian diminta ngisi ceramah, ya. Perjalanannya P, ya, kan ada PP. Ini perjalanannya P itu 3 jam. Berapa? 3 jam. Kalau PP 6 jam. Ngisi pengajian di sana. Saya seneng, ya. Masjidnya bagus, jamaahnya banyak, ya. Saya udah berhusnuzon, amplopnya gede gini nanti, ya. Waduh, tenang. Pertemuan pertama meninggalkan pengajian, pamitan, Pak, kula riyen nggih pamit dulu. Melangkah 1 langkah, kok nggak didekati. 1 langkah lagi, kok nggak dipanggil-panggil, ya. Apa lupa? Sana lagi, Pak monggo. Ya, balik lagi, 1 langkah lagi, kok nggak deket lagi. Langkah lagi, kok nggak lagi. Langkah lagi, Pak assalamualaikum. Sampai naik motor balik lagi nggak ada, ya. Kalau nggak ada amplop, bensinnya siapa yang ngisi? Benar sekali, pom bensin jelas, ya. Tapi pakai uangnya siapa? Sendiri. Lapar nggak? Jajan nggak? Uangnya siapa? Belum kalau ngejak santri. Yang merasakan. Pulang di rumah, ya. Snack nggak dibawain, amplop nggak ada, ya. Masuk ustazah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya udah, ya. Nek ustazah nggak tanya apa-apa, udah tahu dia, tertarbiyah. Berikutnya lagi muncul undangan yang sama dari masjid yang sama, orang yang sama yang mengundang. Bagaimana kira-kira ya ukhti, ya akhi, berangkat atau tidak? Weh, berangkat atau tidak? Weh, luar biasa kalian ini. Tak jamin, kalau kalian bilang berangkat, kalian orang pertama yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala besok. Siapkan dirimu. Bisa nggak kalau saya alasan, Pak mohon maaf udah ada jadwal yang lain? Bisa nggak? Bisa. Pak, mohon maaf, kok jauh sekali ya, saya nggak mampu. Bisa nggak? Bisa. Itu semua saya singkirkan karena saya ingat bahasanya apa? Kalau saya mundur hanya gara-gara tidak dikasih amplop, hilang itu reputasi saya. Hilang itu amaliyah saya.
Dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Alhamdulillah. Ya. Masih banyak ceritanya, tapi ini gambaran. Makanya nanti yang membaca pagi-pagi nasyid apa namanya? Murojaah sampai mati. Wah, luar biasa. Saya deg-degan juga ini. Wah, hebat sekali nih anak-anak ini, ya. Siapa yang diuji besok? Siapa? Ya. Menakutkan enggak? Wah, luar biasa. Apalagi hari Jumat. Ya. Disiplin az-zakiyah. Wah, luar biasa. Membangun keluarga, membangun masyarakat, ya. Masya Allah. Paham ya? Itu semua kalau kita niatkan lillahi ta'ala, Allah yang akan bantu, Allah yang akan tolong. Ya. Dari mana sumbernya? Ya. Ilmunya indallah, di sisi Allah. Kita nggak dikasih tahu. Yang penting yakin, mengucapkan dengan ketulusan, memperjuangkan dengan kesungguhan, dan istiqomah dengan keikhlasan. Catat itu. Ya. Kalau kamu tadi bilang murojaah sampai mati, ya, mengucapkannya tadi dengan kesungguhan, keseriusan, keikhlasan, Allah akan bantu. Ya. Itu ya. Sampai sini Ustadz cukupkan. Ya, ada pertanyaan silahkan. 1 atau 2 pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ustadz yang tanya. Yang bisa menjawab, Ustadz kasih hadiah. Kemarin pengajian di PMA pada mahasiswa, ada Ustadz yang menyampaikan tentang tingkatan akhlak. Ada tingkatan akhlak baik, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Sebutkan akhlak yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Ya, disinilah saatnya bersaing, saatnya berlomba. Ya, jangan ada mengatakan Kak Zama aja lah, saya ikhlas. Jangan begitu. Ayo. Jawab bos, bismillah. Ayo santri jawab. Masya Allah. Siapa nama? Inasti. Ayo Isnandi. Erfa, kurang keras, keraskan. Haji, bukan itu. Tingkatan akhlak baik ada 3. Tingkat pertama adalah ini, tingkat kedua adalah itu, tingkat ketiga adalah ini dan itu. Selanjutnya, tak lupa, marilah kita juga senantiasa mengaturkan selawat kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada angkat tangan, yaitu kepada Allah Muhammad. Silakan. Bismillah. Apa? Yang kedua apa?
Yang ketiga, ada yang mau berlomba dengan beliau, santriwati? Ada? Santri? Mana perlombaannya ini? Ya. Jangan tawaduk di tempat yang salah seperti ini ya tuh. Alhamdulillah jawabannya ya. Tingkat akhlak baik yang paling rendah adalah menahan diri dari menyakiti, merugikan, merusak ya orang lain. Ya, tidak membuat kerusakan, tidak menyakiti. Ya. Tingkat yang kedua ya, akhlak baik adalah berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ya, membalas kebaikan. Tingkat yang ketiga, dan ini yang paling tinggi, adalah berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, ya. Minta tolong hadiahnya, tolong berikan ke Ustadz ya. Dah, kita cukupkan ya. Ada lagi? Sania mau tanya? Ada? Silahkan mau tanya Sania. Kalau enggak apa-apa. Enggak ada? Ya, kita cukupkan ya. Persiapan untuk buka puasa. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.